Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan wawancara mengenai studi kasus dari Ibu Tati. Ya. Nah, dari studi kasus Ibu Guru Tati ini, apa yang Bapak harus lakukan untuk menangani kasus tersebut? Ya, dari studi kasus dari Ibu Tati, yang pertama saya lakukan, yang harus saya lakukan, tindakan yang saya ambil adalah menanyakan si siswa atau siswi yang berlutut di terik matahari sambil menangis. Jadi itu saya tanyakan, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Sebab kenapa saya tanyakan seperti itu? Mungkin di sisi lain karena pembelajaran saya terganggu seperti itu. Jadi ya itu saya tanyakan kenapa? Apa penyebabnya? Seperti itu. Menurut Bapak, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Ya. Apakah saya bisa menginterupsi? Maksudnya si guru ini pada saat peristiwa itu ada guru lain yang melihat, namun itu mempunyai wewenang ya? Dia mempunyai Bisa. wewenang Ya. terhadap kelas yang Dapat menginterupsi karena si guru yang lainnya memiliki wewenang kan di kelas tersebut. Tentu itu mungkin bisa dikatakan wali kelas ya, Iya, seperti wali kelasnya. Ya bisa dia menginterupsi, bisa dia bertanya mengenai tentang apa yang terjadi seperti itu terhadap siswa atau siswi yang dijemur dan sambil berlutut di bawah terik matahari itu. Pak, dalam kondisi ini apa yang bisa Bapak lakukan? Dapatkah Bapak menginterupsi juga? Yang bisa bisa. Apa yang harus saya lakukan? Ya kan, apa yang saya harus lakukan? Yang harus saya lakukan tentu berbicara secara baik ya, sesama rekan pendidik ya, kita dapat menginterupsi, kita dapat berbicara dengan baik dan menanyakan hal-hal mengenai tentang kenapa penyebab sampai siswi ini dijemur di bawah terik matahari sambil berlutut sehingga dia menangis. Itu. Walaupun kita ketahui bersama kan Pak, dalam studi kasus ini Ibu Tuti itu merupakan guru yang maksudnya yang baik kan? Ya, yang dimana baik. Semua siswa yang diajarkan mendapat nilai yang bagus-bagus. Tetap Bapak melakukan hal yang sama? Iya. Ya, karena itu kan satu kejanggalan bagi guru lain untuk melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Ya kan? Di sisi lain juga si siswi, coba kita lihat, si siswi itu menangis sambil berlutut. Kemudian si Ibu Tati dengan tenang saja memberikan pembelajaran yang dibawakan. Otomatis siswa atau peserta didik yang diajar Ibu Tati mungkin merasa terganggu karena si siswa yang dihukum tadi kan menangis. Jadi mereka itu mungkin sambil mencuri-curi pandang, melihat kenapa, atau mungkin jadi bahan pembelajarannya mereka sehingga fokus peserta didik itu terbagi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terus bagaimana cara Bapak menginterupsi Ibu Tati ini? Kalau cara saya menginterupsi Ibu Tati, kembali ke yang saya bilang tadi ya, dibicarakan secara baik, meskipun nantinya misalnya itu haknya Ibu Tati di ruangannya, ya Ibu Tati di ruangannya, saya bisa menginterupsi. Cara saya mungkin memanggil wali kelasnya tadi, ya kan, memanggil wali kelasnya tadi untuk meminta waktu sebentar saja, ya kan, meminta waktu sebentar saja di pembelajaran Ibu Tati untuk apa? Ingin mengetahui penyebab atau masalah dari si siswa, kenapa penyebabnya ini sampai dia dihukum seperti itu. Ya. Baik. Satu lagi ya Pak. Ya. Apa alasan Bapak mengambil keputusan seperti itu? Alasan saya mengambil keputusan seperti itu yang paling utama karena kita sama-sama pendidik. Ya, itu saja. Kita sama-sama seorang pendidik, kita sama-sama guru, tentu memberi
mencari solusi ya, mencari solusi dengan sebaik-baik mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iya, atas sama-sama. waktunya Ya. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.